Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone Infinix ya. Untuk serinya adalah Hot 8. Kasus awalnya handphone ini adalah lupa kunci layarnya. Namun setelah kita lakukan hard reset via recovery mode, ternyata handphone ini sekarang terkunci akun Google-nya. Kita akan coba untuk bypass akun Google pada Infinix Hot 8 ini dengan bantuan komputer. Tentu saja kita siapkan kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer, kemudian handphonenya kita matikan juga. Tekan tombol power, kemudian geser untuk matikan daya, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita. Untuk toolnya di sini sudah aku siapkan MTK GSM Sulteng seperti biasa. Untuk MediaTek kita selalu andalkan tool ini. Kita ekstrak dulu filenya dan password ekstraknya adalah Magelang Flasher, huruf kecil semua tanpa spasi, kemudian klik OK dan kita tunggu sampai proses extracting filenya selesai. Kemudian akan muncul folder hasil ekstraknya, kita buka foldernya, lalu kita jalankan tool ini dengan mengklik file MTK GSM Sulteng exe, kita double klik sampai toolnya berjalan. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum install driver, silahkan klik menu install driver dulu. Kalau sudah, kita masuk ke menu order. Karena di sini tidak ada merek Infinix, maka kita gunakan auto selected model. Jika pada versi yang lain dari GSM Sulteng ada brand Infinix, silahkan dipilih brand Infinix saja. Kemudian untuk opsi di sebelah kanan bawah kita pilih yang erase FRP untuk bypass akun Google-nya. Dan langkah terakhirnya kita klik aja menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection. Selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan dan menahan kedua tombol volume. Jadi tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan dalam posisi handphone ini mati. Kemudian sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan aja kabel data ke handphonenya. Lalu kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya. Jika handphone belum terbaca, jangan lepaskan menekan kedua tombol volume dahulu. Jika handphone masih tetap tidak terbaca, teman-teman bisa cek lagi koneksi handphone ke komputer apakah ada yang terganggu atau tidak. Di sini tadi tampaknya handphone sudah bisa terbaca oleh Windows, ada notifikasi yang muncul, namun handphone ini tidak terbaca oleh toolnya. Malah muncul tampilan charging mode di layar handphonenya. Kita coba untuk memindah port USB-nya, kemudian kita ulangi lagi menghubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan kedua tombol volume, yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah. Kita akan lihat apakah handphonenya sekarang sudah bisa terbaca oleh tool MTK GSM Sulteng atau belum. Tapi untuk Windows-nya sudah bisa membaca handphone ini. Kenapa toolnya belum berhasil membaca? Apakah MediaTek USB portnya belum bisa terdeteksi oleh Windows-nya? Kita akan coba untuk jalankan device manager dulu. Jadi nanti kita akan lihat apakah handphone ini sudah bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan sebagai MediaTek USB port atau tidak ya. Kita akan coba dulu. Kita lepaskan lagi kabel datanya, kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ini ke komputer. Untuk Windows yang aku gunakan di sini adalah versi Windows 10. Mungkin teman-teman sudah paham untuk MTK GSM Sulteng ini memang bekerja dengan sempurna hanya pada Windows 10 dan Windows 11 saja. Oke, kita coba untuk ulangi lagi. Sekarang kita pilih menu erase FRP New OS. Namun tampaknya tidak ada keterangan yang muncul pada kolom log di MTK GSM Sulteng toolnya. Kita coba untuk close dulu toolnya dan kita jalankan ulang. Kita double klik file MTK GSM Sulteng exe-nya sampai toolnya berjalan ulang. Kemudian kita ulangi masuk ke menu order, pilih auto selected model, pilih menu erase FRP, kita tunggu sebentar. Ternyata yang muncul langsung all is done. Jika muncul keterangan all is done langsung saat kita klik menu execute-nya, maka kita akan ulangi lagi untuk mengekstrak ulang file MTK GSM Sultengnya. Jadi file RAR-nya bisa kita ekstrak ulang. Oke, kita akan coba untuk ekstrak ulang dulu filenya. Passwordnya masih sama, yaitu Magelang Flasher, huruf kecil semua. Saat kita lakukan proses kerja menggunakan tool MTK GSM Sulteng yang biasanya kelihatannya cepat dan langsung bisa kita atasi kasus software pada handphone dengan chipset media
MediaTek. Namun kenyataannya error pun sering muncul. Jadi kita harus mencoba untuk mengulang-ulang lagi prosesnya, mengekstrak ulang lagi filenya, menjalankan ulang filenya sampai handphone bisa terbaca dengan sempurna oleh MTK GSM Sulteng Tool-nya. Oke, sekarang sudah muncul lagi keterangan waiting for device connection pada MTK GSM Sulteng-nya. Kita coba untuk hubungkan ulang handphone ini ke komputer menggunakan kabel data. Masih dengan metode yang sama, yaitu menekan kedua tombol volume, kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya, dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh tool MTK GSM Sulteng. Tampaknya handphone tetap belum bisa terbaca. Kita ulangi sekali lagi, tekan dan tahan kedua tombol volume, sambil menekan kedua tombol volume, colokkan kabel data ke handphonenya, dan ini dia, handphone sekarang sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool-nya. Jadi kalau handphone sudah terbaca, langsung lepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai muncul keterangan all is done seperti ini. Berarti proses menghapus FRP akun Google-nya sudah selesai. Jadi bypass akun Google yang lupa tadi sudah berhasil kita lakukan menggunakan MTK GSM Sulteng Tool ini. Kita akan coba lihat hasilnya sekarang. Lepaskan dulu kabel datanya, kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Infinix di layarnya. Untuk proses pada toolnya tadi memang sudah sukses, muncul keterangan all is done, tetapi apakah handphone ini memang sudah terbypass akun Google-nya atau belum? Sementara itu kita masih menunggu proses loadingnya sampai dengan selesai dengan tampilan logo XOS di layar handphone ini. Dan ini dia sudah selesai untuk proses loadingnya. Untuk sambung ke jaringan seluler bisa kita lewati dulu. Kita akan coba untuk setup handphone ini, memeriksa update, kemudian menginstal update, dan ini ada halaman salin aplikasi dan data. Bisa kita pilih menu jangan salin, kemudian kita tunggu sebentar. Proses loading kembali kita alami dan handphone ini masih terhubung ke jaringan internet. Jika kita perhatikan di pojok kanan atas layar handphone ini ada logo Wi-Fi, yang artinya handphone ini tersambung ke jaringan internet via Wi-Fi. Dan sekarang halaman verifikasi akun Anda sudah tidak ada lagi. Akun Google sudah berhasil kita bypass. Untuk halaman login akun Google ini bisa kita lewati. Tidak perlu kita loginkan akun Google-nya sekarang. Kita fokus untuk setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Pada bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja. Tinjau aplikasi tambahan tidak perlu, kita klik OK aja, sedikit sentuhan akhir. Proses ini mungkin perlu beberapa menit tapi ternyata cukup cepat ya. Pilih negara, langsung aja ke Indonesia, kemudian berikutnya saya telah membaca, kita centang. Berikutnya lagi, kemudian kita pilih lakukan nanti aja, kemudian lewati, dan berikutnya kita tunggu sebentar sampai loading. Selamat datang, selesai. Jadi handphone ini sudah berhasil kita bypass menggunakan MTK GSM Sulteng Tool. Walaupun tadi kita sedikit kerepotan karena handphone sempat tidak terbaca oleh toolnya, mungkin error terjadi bukan karena tool ataupun Windows-nya, tetapi kemampuan handphone ini terhubung ke komputer memang sudah sangat lambat sekali, sehingga tool MTK GSM Sulteng juga terlambat merespon handphone ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa.